Selama 6 tahun, istriku hanya terbaring di tempat tidur seperti tanaman. Namun, pakaian dalamnya selalu berganti baru setiap hari. Aku pun berpura-pura pergi dinas, lalu diam-diam memanjat ke jendela kamar tidur kami. Pemandangan yang tersaji di depan mataku membuat punggungku merinding seketika. Namaku Bima. Di usia 40-an, aku menjalankan sebuah perusahaan menengah. Meski tidak besar, cukuplah untuk membuat orang lain berkata bahwa hidupku penuh berkah dan keluargaku bahagia. Dulu, setiap kali mendengar pujian itu, aku akan menatap istriku dan berkata setengah bercanda, "Nama kebahagiaanku adalah kamu, Maya." Maya akan tersenyum hingga lesung pipit di pipi kirinya terlihat, lalu menggenggam tanganku erat. Seolah-olah jika terlepas sedetik saja, kami akan saling kehilangan di dunia ini. Aku percaya, badai apapun yang menerpa hidupku, selama aku memegang tangannya, semuanya akan baik-baik saja. Namun, suatu hari badai itu datang tanpa peringatan. Hari itu adalah ulang tahun pernikahan kami. Aku membawa Maya ke puncak, beberapa puluh kilometer dari Jakarta. Kami menyewa sebuah villa kecil. Malamnya, kami memanggang daging di halaman sambil minum beberapa gelas anggur. Sebenarnya, Maya tidak suka jika aku minum alkohol. "Mas, jangan banyak-banyak, besok kita harus menyetir pulang, kan?" Aku takut, aku tertawa dan berkata tidak apa-apa. Aku masih sadar sepenuhnya. Anggur segini tidak ada apa-apanya bagi laki-laki. Saat kami menuruni jalanan pegunungan, hari sudah gelap dan kabut tebal menyelimuti jalan yang licin. Aku berpura-pura tenang, padahal sedikit mabuk. Tepat saat mobil berbelok di tikungan tajam, seekor rusa tiba-tiba melompat keluar. Cahaya lampu depan mobil menyorot tepat ke mata kuningnya. Aku terkejut dan membanting setir terlalu keras. Roda selip di atas kerikil, mobil menabrak pagar pembatas, dan terguling ke bawah lereng. Yang kuingat hanyalah suara logam bergesekan, kaca pecah, dan suara Maya yang menjerit pendek sebelum akhirnya hening. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di rumah sakit. Kepalaku sakit serasa mau pecah dan seluruh tubuhku berbau antiseptik. Begitu sadar, aku langsung bertanya, "Istri saya bagaimana?" Dokter menatapku dengan iba dan berkata bahwa keluarga akan menjelaskannya. Ketika pintu terbuka, ibu mertuaku menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya, dan ayahku terduduk lemas di kursi sambil menunduk dalam. Aku berjalan sempoyongan menyusuri koridor dan berdiri di depan jendela kaca ruang ICU. Di sana, aku melihat Maya terbaring dengan perban di kepala, wajah pucat, dan puluhan selang menancap di tubuhnya. Dokter mengatakan bahwa otak Maya mengalami kerusakan parah hingga ia dalam kondisi koma yang dalam. Kalaupun sadar, akan sulit baginya untuk hidup normal. Kemungkinan besar, ia akan menjadi manusia vegetatif yang hanya bisa bernapas dengan bantuan mesin. Saat itu juga, kata vegetatif menusuk kepalaku seperti pisau dingin. Beberapa orang menyarankan agar Maya tetap di rumah sakit. Ada juga yang menatapku kasihan dan berkata, "Kamu masih muda, hidupmu masih panjang." Merawat orang dalam kondisi vegetatif itu bukan urusan 1-2 tahun. Bahkan ayahku, yang sudah berhari-hari tidak tidur, memegang tanganku dan berkata lirih, "Nak, pikirkan juga hidupmu sendiri. Yang hidup harus tetap melanjutkan hidup, kan?" Tetapi, setiap kali aku berdiri di samping tempat tidurnya dan melihat wajahnya yang tertidur pulas, namun tetap cantik hingga menyayat hati, satu kalimat terus bergema di kepalaku. Kalau saja bukan aku yang menyetir hari itu, apakah istriku akan terbaring di sana? Rasa bersalah itu menghancurkan semua keraguanku. Aku menandatangani surat persetujuan untuk membawa Maya pulang. Kamar tidur kami berubah menjadi ruang perawatan. Tempat tidur medis, monitor detak jantung, tabung oksigen, bahkan AC dan pembersih udara baru kupasang. Para tetangga yang datang menjenguk hanya bisa berdecak prihatin, tetapi mereka semua memujiku. Pak Bima itu orangnya setia sekali. Jarang ada laki-laki seperti itu. Di kantor, kabar itu juga menyebar. Saat acara makan bersama, rekan-rekanku menjulukiku suami idaman sambil mengangkat gelas mereka. Katanya, jika ada penghargaan untuk pria paling tulus di kota ini, aku yang pantas menerimanya. Awalnya, pujian-pujian itu terasa seperti hujan di tengah hatiku yang terbakar. Namun, seiring berjalannya waktu,
Aku sadar bahwa pujian itu seperti tali yang melilit tubuhku. Tekanan untuk hidup sesuai dengan citra suami teladan yang dipuji semua orang. Aku berpegangan pada tali itu, seolah-olah itu satu-satunya pelampung agar aku tidak tenggelam dalam lautan rasa bersalah. Tali itu juga menjadi baju zirah yang melindungiku dari kebenaran telanjang bahwa akulah yang membuat istriku seperti ini. Selama 6 tahun, radius hidupku menyempit di sekitar tempat tidur Maya. Pagi hari, aku bangun 1 jam lebih awal untuk membersihkan tubuhnya dan memijat lengan serta kakinya agar tidak kaku. Sambil memijat, aku menceritakan berbagai hal. Cerita kantor, harga bensin yang naik, sampai tetangga baru kami. Aku juga memutar musik kesukaan Maya di samping kepalanya. Dan meskipun suaraku fals, aku ikut bersenandung. Dokter menyarankan untuk terus mengajaknya bicara dan mendengarkan musik. Siapa tahu ada bagian kecil di otaknya yang masih merespons. Aku percaya pada kata-kata itu. Aku bergantung pada kemungkinan siapa tahu itu seperti orang tenggelam yang meraih sehelai jerami. Malamnya, setelah pulang kerja, aku hampir selalu menolak ajakan minum atau bertemu teman-teman. Istri saya terbaring di rumah, saya harus cepat pulang. Orang-orang kembali memujiku. Suatu kali, seorang perawat datang ke rumah untuk mengajarkan cara mengganti selang. Ia berkata pada ayahku, "Saya sudah lama bekerja di bidang ini, tapi baru pertama kali melihat keluarga yang merawat dengan begitu tulus." Ayahku hanya bisa menghela napas, campuran antara bangga dan getir, lalu memalingkan wajah. Namun, semakin banyak pujian yang menumpuk, semakin aku merasa lelah. Terkadang di malam hari, aku duduk sendirian di sofa, mendengarkan bunyi bip-bip mesin dari celah pintu kamar yang terbuka. Aku merasa hidupku terperangkap dalam sebuah lukisan. Seperti tokoh di dalam lukisan yang tidak bisa bergerak sedikit pun. Hingga pada suatu Jumat sore, hari itu aku mengambil cuti setengah hari untuk bersih-bersih rumah. Aku punya kebiasaan mengganti spray dan sarung bantal Maya seminggu sekali. Aku membawa semua spray kotor ke ruang cuci. Saat memilah cucian dan membalikan keranjang berisi pakaian kotor, aku menemukan sesuatu di antara tumpukan handuk putih dan baju pasien. Mataku terbelalak. Celana dalam renda berwarna ungu muda. Ini bukan celana dalam katun putih yang biasa kubelikan untuk Maya. Bukan jenis yang longgar, lembut, mudah dipakaikan, dan gampang dicuci. Celana dalam ini tipis dan ringan. Tepi-tepinya dihiasi renda bunga yang mewah, modelnya pas di badan dengan potongan yang berani di bagian belakang. Desain yang begitu provokatif, bahkan Maya saat sehat pun mungkin akan tersipu malu untuk memakainya. Aku mengambilnya. Terasa dingin dan licin di jariku, aromanya pun asing, sama sekali berbeda dengan pewangi yang biasa kugunakan. Saat itu, jantungku serasa diremas, telingaku berdengung, dan kepalaku mendadak kosong. Selama 6 tahun terakhir, semua pakaian Maya kubeli sendiri atau kuminta tolong keluarga. Aku hafal setiap kaosnya, setiap celana dalam katun putihnya. Aku tidak pernah sekalipun membeli celana dalam renda seperti ini. Lalu, dari mana ini datang? Mengapa ada di keranjang cucian istriku? Pikiran pertama yang terlintas adalah Bu Siti, asisten rumah tangga yang kupekerjakan sejak 2 tahun lalu. Ibu berusia pertengahan 50-an itu bertubuh subur. Kulitnya gelap terbakar matahari, dan selalu memakai celana longgar yang nyaman dengan sandal jepit plastik usang. Membayangkan Bu Siti memakai celana dalam renda ungu ini terasa sangat konyol sampai aku merasa kasihan pada diriku sendiri. Kalaupun ini miliknya, mengapa bisa tercampur dengan cucian Maya? Mungkin hanya tercampur saat mencuci, atau tertiup angin. Aku mencoba menenangkan diriku dengan berbagai alasan. Namun, semakin kupikirkan, rasa dingin yang merayap dari telapak kaki hingga ke punggung semakin kuat. Di rumah ini, selain aku dan Bu Siti, hampir tidak ada orang lain yang datang. Dan Maya. Maya terbaring tak berdaya. Ia tidak bisa berganti pakaian sendiri, apalagi memakai celana dalam renda mewah dengan aroma asing seperti ini. Aku menelan ludah. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan celana dalam itu ke kantong sampah dan mengikatnya erat, seolah ingin menyegel misteri itu juga. Aku tidak menceritakannya pada siapapun, bahkan tidak berani bertanya pada Bu Siti. Aku terus meyakinkan diri, mungkin aku hanya terlalu lelah dan berhalusinasi, mungkin aku jadi lebih curiga. Pasti hanya baju orang lain yang tercampur.
Namun sejak hari itu, sebuah kerikil kecil terus menggelinding di kepalaku, tak pernah tenang. Aku mulai waspada. Aku tidak lagi membiarkan Bu Siti menyentuh pakaian dalam Maya. Biar saya saja yang urus ini, Bu. Biar lebih tenang. Tolong kerjakan yang lain saja, ya. Bu Siti hanya mengangguk dan menatapku dengan pandangan iba. Jangan terlalu memaksakan diri, Pak. Kalau butuh apa-apa, bilang saja sama saya. Aku hanya tersenyum canggung. Tapi hatiku gelisah bukan main. Sejak saat itu, semua celana dalam katun Maya ku cuci sendiri dengan tangan, ku jemur terpisah, dan ku hitung satu persatu. Seminggu berlalu, jumlahnya tetap sama. Minggu berikutnya juga. Artinya, tidak ada satupun yang hilang atau salah buang. Namun, beberapa hari kemudian, celana dalam asing muncul lagi di keranjang cucian. Yang kedua berwarna hitam, lebih tipis dengan desain yang jauh lebih berani. Yang ketiga berwarna merah anggur, talinya sangat tipis sampai-sampai aku merasa malu melihatnya. Celana-celana itu tidak muncul setiap hari, tetapi secara konsisten beberapa hari sekali, dan selalu ditemukan di bagian paling dalam keranjang. Seolah seseorang sengaja menyembunyikannya di bawah handuk dan baju pasien. Bahkan pernah, suatu hari aku sendiri yang mengganti pakaian dalam Maya di kamar, lalu langsung mencuci celana dalam katun putih yang baru dilepasnya di kamar mandi. Namun keesokan paginya, saat aku memeriksa keranjang cucian, ada lagi celana dalam rendah baru di sana. Kainnya masih berkilau seperti baru, dengan aroma pelembut yang tidak kukenali. Kamera yang kupasang di kamar sebenarnya bertujuan untuk memantau jika ada masalah dengan pernapasan istriku, kalau-kalau terjadi sesuatu saat aku tidak di rumah. Namun, kamera itu tidak merekam sesuatu yang aneh. Semuanya sama setiap hari. Bu Siti datang, membersihkan sekitar, menatap Maya selama beberapa detik tanpa menyentuhnya, menghela napas, lalu pulang. Aku pulang kerja, membersihkan tubuh Maya, mengganti pakaiannya dengan celana dalam katun putih, merapikan selimut, mencium keningnya, mematikan lampu, lalu tidur. Tidak ada orang lain, sama sekali. Tapi celana-celana dalam rendah itu terus muncul, seolah mengejekku. Apa kau yakin tahu semua yang terjadi di rumah ini? Setiap malam, aku gelisah. Saat menatap Maya yang terbaring di bawah cahaya temaram, bulu matanya seakan bergetar halus. Tiba-tiba, aku merasakan sensasi yang jelas bahwa di balik mata terpejam itu, seseorang sedang mengamatiku. Seseorang yang dengan dingin mengawasi setiap tindakan dan perkataanku selama 6 tahun terakhir. Aku menampar pipiku dalam hati. Aku sudah gila. Namun setiap kali menyentuh celana dalam rendah baru, sensasi dingin dan aroma asing itu kembali mengingatkanku. Ini semua bukan imajinasiku. Aku sadar ada sesuatu yang sangat salah terjadi di rumahku. Dan aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Aku benar-benar mulai tidak bisa tidur. Bukan sekadar gelisah, tapi terjaga semalaman, mendengarkan dalam kegelapan, suara bip-bip-bip mesin, napas Maya yang teratur seperti program, dan detak jantungku sendiri yang berdebar kencang di dada. Aku bukan tipe orang yang takut hantu. Tapi saat itu, setiap kali melihat wajah pucat istriku, bulu kuduku berdiri. Suatu hari, aku sempat tertidur sejenak. Ketika terbangun dan menoleh, aku merasa kelopak mata istriku seperti terburu-buru menutup, pikiran yang tidak masuk akal, tapi perasaan itu terus menghantuiku seperti bayangan. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menemukan kebenarannya. Celana-celana dalam rendah itu tidak mungkin muncul begitu saja. Pasti ada seseorang yang menyusup ke dalam kehidupan kami berdua, ke tempat yang seharusnya hanya bisa kujangkau. Tapi siapa? Bagaimana caranya masuk ke rumah kami? Dan mengapa tidak ada satu kamera pun yang menangkap sosoknya? Aku kembali mencurigai Bu Siti. Diam-diam aku memeriksa tasnya, tapi tidak ada apa-apa. Namun kecurigaan itu tidak mudah hilang. Suatu kali, aku tiba-tiba pulang saat jam kerja. Bu Siti sedang di dapur. Rambutnya diikat kencang, memakai sarung tangan karet, dan dengan teliti membersihkan sela-sela kompor. Aku menyapanya dan langsung menuju kamar Maya. Sengaja kubuka pintu dengan keras. Bu Siti memang terkejut, tapi bukan karena hal lain. Sepanjang sore itu aku mengamatinya, tapi tidak ada yang aneh. Ia melakukan pekerjaannya seperti biasa, menyapu, mencuci handuk, dan membantu mengganti cairan infus.
Ia tidak pernah mendekat lebih dari beberapa langkah dari tempat tidur Maya. Ekspresi wajahnya saat menatap istriku selalu campuran antara kesedihan dan simpati yang tulus. Akhirnya, aku harus mengubur kecurigaanku padanya. Lalu siapa? Ayahku tinggal di kampung dan hanya datang sebulan sekali. Teman-temanku sibuk dengan keluarga masing-masing, dan aku jarang berinteraksi dengan tetangga. Selama 3 tahun terakhir, aku sudah mengganti kunci pintu depan 2 kali. Kunci lama tidak mungkin bisa digunakan. Pencuri? Untuk apa pencuri masuk ke rumah orang lain, hanya untuk mengganti pakaian dalam istriku? Itu tidak masuk akal. Aku merasa benar-benar buntu. Suatu malam, setelah membersihkan tubuh Maya, aku duduk di samping tempat tidurnya, menatap wajahnya di bawah cahaya remang. Kulitnya lebih pucat dari dulu, bibirnya kering karena obat. Aku menggenggam tangannya. Tangan yang kecil, lembut, dan dingin seperti tangan anak-anak. Selama 6 tahun, aku sudah terbiasa dengan sensasi ini, begitu terbiasa hingga di tengah malam, jika suara monitor detak jantung sedikit melambat, aku akan terlonjak kaget seolah jantungku mau copot. Dengan suara bergetar, aku berbisik, "Maya, apa ada sesuatu yang tidak aku ketahui?" Begitu kalimat itu keluar dari mulutku, aku sendiri merinding. Aku tidak tahu mengapa aku menanyakan itu. Istriku terbaring tak bergerak dengan mata terpejam, namun, tepat saat aku selesai bicara aku bersumpah demi Tuhan kelopak matanya berkedut sangat halus, seperti ikan kecil yang mengibaskan ekornya di dalam air. Aku sangat terkejut hingga langsung berdiri. Bulu di tengkukku meremang. Aku menatap wajahnya lekat-lekat, tapi setelah itu semuanya kembali tenang, tanpa ekspresi, dan damai seperti biasa. Aku menenangkan diriku sendiri. Tidak mungkin. Istriku tidak mungkin sadar seperti itu. Semua dokter bilang itu mustahil. Namun, sejak hari itu, kecurigaan tumbuh subur, diberi makan oleh rasa takut. Aku memasang 3 kamera super kecil tambahan di kamar. 1 di atas rak buku, 1 di belakang pot tanaman, dan 1 lagi di sudut langit-langit. Aku mengaturnya dalam mode rekam 24 jam. Di pintu depan, aku bahkan memasang alarm yang akan berbunyi di ponselku jika ada yang membukanya. Aku pikir ini sudah cukup. Namun, keesokan harinya, saat membuka keranjang cucian, aku menemukan celana dalam renda lagi. Kali ini berwarna merah pekat dengan desain yang begitu berani hingga wajahku memanas hanya dengan melihatnya. Aku terpaku di kamar mandi, membolak-balik celana dalam itu di tanganku seperti orang yang menemukan benda dari dunia lain. Kamera tidak merekam apapun, hanya rutinitas biasa yang sama seperti kemarin. Bu Siti datang, aku merawat Maya, tidur, lalu pagi datang. Tidak ada orang asing, tidak ada yang menyentuh tempat tidur, tidak ada yang membuka pintu. Lalu, dari mana datangnya celana dalam renda ini? Seseorang pernah berkata, bahkan jika kebenaran menghantam kepalamu seperti palu, itu tidak akan lebih menyakitkan daripada siksaan misteri yang tidak bisa dijelaskan. Aku terperangkap dalam situasi itu. Sepanjang hari, aku bekerja seperti orang linglung. Rekan kerja harus memanggilku 3 kali baru aku sadar. Pulang ke rumah, aku memeriksa setiap sudut, mengecek semua kamera, dan secara obsesif memutar ulang rekamannya. Aku menonton video sampai mataku merah, lalu tertidur kelelahan di sofa. Terkadang, pikiranku mulai menciptakan gambaran-gambaran yang tidak jelas antara nyata dan imajinasi. Malam hari, perasaan bahwa seseorang sedang mengamatiku terasa sangat nyata. Banyak malam aku terbaring tanpa bisa memejamkan mata, takut jika saat aku membuka mata, orang yang berdiri di samping tempat tidur bukanlah aku, melainkan orang lain. Di tengah perasaan mengerikan itu, suatu malam, aku membuka lemari pakaian Maya untuk mengambil handuk. Saat cahaya menerangi lemari, jantungku berdebar kencang melihat sesuatu. Di antara tumpukan pakaian yang terlipat rapi, ada 1 set kosmetik baru. Merek yang dulu sering digunakan Maya, tapi selama 6 tahun terakhir, aku tidak pernah sekalipun membelikannya. Lipstiknya bahkan masih terbungkus plastik, dan ada sebotol parfum dengan aroma lavender lembut yang sangat disukainya. 2 benda ini tidak mungkin masuk ke rumah dengan sendirinya. Aku menggertakkan gigi sampai rahangku sakit. Aku tidak tahan lagi. Aku harus tahu kebenarannya. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri siapa pelakunya.
Aku memutuskan untuk memasang perangkap. Keesokan malamnya, sambil membersihkan tubuh Maya, aku berbisik di telinganya dengan suara biasa, "Maya, minggu depan aku harus dinas ke Surabaya selama 3 hari, aku tidak akan pulang." Aku mengatakannya dengan lancar, tanpa getaran sedikit pun, seolah itu benar-benar terjadi. Namun, tepat pada saat itu, kelopak mata Maya kembali bergetar sangat halus. Aku melihatnya dengan jelas. Darah di seluruh tubuhku terasa membeku seketika. Aku mencium keningnya dan berusaha keras menjaga ketenangan agar tidak melakukan hal bodoh. Beberapa hari kemudian, aku meninggalkan rumah dengan membawa koper, seperti orang yang benar-benar akan pergi dinas. Di depan Bu Siti, aku menelepon kantor, mengirim pesan, bahkan memesan hotel secara online dan menerima email konfirmasi untuk berjaga-jaga jika ada yang memeriksa. Aku keluar dari kompleks apartemen dan memarkir mobil di seberang jalan. Aku mematikan mesin, menyandarkan punggung, dan menatap ke arah jendela kamar tidur, jendela yang kulihat setiap hari selama 6 tahun, tapi tidak pernah terasa begitu menakutkan. Malam pertama berlalu tanpa kejadian. Malam kedua, sekitar pukul 10, dari balik bayangan pohon beringin tua di taman kompleks, sesosok tubuh muncul dari kegelapan. Seorang pria. Saat itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pria itu berjalan keluar dari kegelapan. Langkahnya pelan tapi sangat percaya diri, seolah tempat ini sama sekali tidak asing baginya. Cahaya lampu taman yang remang menunjukkan bahwa ia mengenakan pakaian olahraga berwarna gelap. Topi bisbolnya menutupi wajah, dan kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku. Ia tidak melihat sekeliling, tidak ragu-ragu, dan tidak takut pada CCTV. Ia langsung melintasi taman apartemen, dan berdiri di depan pintu lobi gedung kami. Sebuah gantungan kunci berkilauan di bawah cahaya lampu. Aku tidak mendengar suara kunci dibuka, tapi rasanya suara itu begitu jelas, seolah langsung menusuk kepalaku. Ia membuka pintu, masuk, dan menghilang ke dalam koridor yang gelap. Aku tidak lagi gemetar. Sebaliknya, sesuatu yang dingin dan keras terasa menusuk organ-organ dalamku. Seorang pria asing memiliki kunci rumah kami. Ia masuk ke dalam dengan begitu akrab, seperti anggota keluarga. Aku duduk terpaku di dalam mobil untuk waktu yang lama. Kedua tanganku yang memegang setir terasa sedingin es, dan keringat dingin mengalir di punggungku. Pandanganku terpaku pada jendela kamar tidur di lantai 2. Gordennya tertutup rapat seperti biasa. Cahaya dari peralatan medis di dalam ruangan menciptakan bayangan samar di dinding. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tapi aku tahu secara naluriah, dia ada di dalam ruangan itu. Ruangan tempat aku tidur selama 6 tahun terakhir. Di samping wanita yang kupercaya telah kurawat tanpa henti. Aku menunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Malam terasa begitu panjang, tapi tidak ada yang keluar. Ketika jam sudah jauh melewati tengah malam, aku sadar. Jika dia tidak keluar, berarti dia masih di atas sana. Dan jika aku tidak melakukan apa-apa, kebenaran akan terkubur selamanya dalam kegelapan. Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu mobil. Aku menyelinap ke dalam bayang-bayang pepohonan, lalu memanjat pohon beringin tua yang telah berdiri di sana lebih lama dari usiaku. Telapak tanganku tergores kulit kayu yang kasar. Tapi aku tidak merasakan sakit. Yang ada di pikiranku hanyalah harus naik lebih tinggi. Sebuah dahan besar menjulur tepat di depan jendela kamar tidur. Jaraknya hanya sejangkauan lengan. Aku merapatkan tubuh ke dahan itu. Angin malam terasa menusuk, aku mengintip melalui celah jendela yang selama beberapa tahun terakhir selalu kubiarkan sedikit terbuka. Celah yang dulu tidak pernah kuperhatikan, kini menjadi satu-satunya penghalang antara aku dan kebenaran. Aku mengeluarkan ponsel, menyalakan kamera, dan mengarahkan lensanya ke celah itu. Awalnya, yang terlihat hanya langit-langit yang familiar, lampu kuning yang remang, dan peralatan medis yang biasa kulihat. Layar sedikit bergetar karena tanganku yang belum tenang. Aku mengubah sudut sedikit untuk melihat ke bawah, dan aku melihatnya. Dia berdiri di samping tempat tidur Maya. Punggungnya yang lebar dan besar terlihat. Gerakannya begitu tenang, tidak terburu-buru, yang justru membuatnya terasa mengerikan. Itu bukan gerak-gerik penyusup yang takut ketahuan. Sebaliknya, ia tampak fokus pada sesuatu di samping tempat tidur. Gerakan tangannya sistematis, berirama, dan sangat presisi. Kotak medis terbuka, jarum suntik, perban,
kantong infus yang asing, dan catatan medis. Ia dengan mahir mengganti infus Maya, mengoperasikan mesin, dan membersihkan selang dengan kasa steril. Semua gerakannya jauh lebih profesional daripada yang kulakukan selama 6 tahun terakhir. Tiba-tiba sesuatu terlintas di benakku, di rumah sakit pun, hanya tenaga medis ahli yang bisa terlibat sedalam itu. Ia berhenti sejenak dan sedikit memutar tubuhnya. Setelah melepas topinya, wajahnya terlihat di bawah cahaya. Wajah yang asing, tapi ada keakraban yang aneh hingga membuatku merinding. Seorang pria berusia pertengahan 30-an, dengan kesan dingin. Tatapan matanya tenang, seperti orang yang terbiasa menghadapi hidup dan mati pasien. Caranya menatap Maya bukan tatapan dokter, bukan pula tatapan orang asing, ada sesuatu yang begitu dekat di dalamnya. Aku mencoba melihat lebih jelas, mencondongkan tubuh lebih dalam ke celah jendela. Ia mengeluarkan sebuah tabung reaksi, menusukkan jarum ke lengan Maya, mengambil sedikit sampel darah, lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak sampel. Seluruh proses itu dilakukan dengan cepat tanpa keraguan, seperti orang yang sudah melakukannya ratusan kali. Hawa dingin menjalari tulang punggungku. Aku teringat diriku sendiri selama 6 tahun terakhir, memberikan setiap tetes obat, membersihkan setiap jengkal kulit, dan memijat setiap sendi istriku. Selama itu, pria lain masuk ke kamar ini setiap malam dan melakukan hal-hal yang tidak pernah kubayangkan. Yang membuatku ngeri adalah momen berikutnya. Setelah membereskan peralatannya dan selesai mengganti infus, ia tidak pergi. Ia berjalan ke arah jendela. Tepat ke arah jendela tempat aku mengintip. Lalu ia sedikit menyingkap gorden. Selama beberapa detik, tanganku membeku, jantungku berhenti berdetak. Kukira ia melihatku. Tapi tidak. Ia mengulurkan tangan ke sudut dinding dan menekan sebuah titik sangat kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Terdengar bunyi mekanis yang sangat samar. Klik. Sebagian dinding mulai bergerak. Sebuah pintu muncul dari lantai. Bukan pintu balkon, bukan pula pintu lemari. Sebuah pintu persegi yang cukup untuk satu orang berdiri tegak. Sebuah lift kecil yang tersembunyi di balik dinding yang selama 6 tahun ku percaya sebagai dinding asli. Pintu terbuka, dan ia masuk, membelakangi tempat tidur Maya. Ketika pintu lift kecil itu tertutup dengan suara senyap, ia benar-benar menghilang. Aku merasa pusing bahkan sebelum sempat bernapas. Di dalam kamar yang sunyi, tempat tidur Maya kosong, selimut dan bantal yang kurapikan setiap malam masih di tempatnya, mesin masih berbunyi bip-bip-bip, seolah-olah ada orang yang terbaring di sana. Tapi selang-selang itu tertancap pada sebuah manekin medis yang diletakkan di bawah selimut. Di rumah ini, selama 6 tahun terakhir, hanya aku yang tidak tahu, istriku tidak terbaring di sana seperti mayat. Aku sempoyongan dan terpeleset dari dahan. Tubuhku jatuh ke bawah, dahan pohon menggores lenganku, dan punggungku menghantam rumput dengan keras. Tapi rasa sakitnya tidak sampai 1/10 dari rasa sakit akibat kebenaran yang baru saja kulihat. Aku terhuyung-huyung bangkit. Seluruh tubuhku gemetar. Di kepalaku, terbayang mata Maya. Mata yang kupercaya terpejam rapat selama 6 tahun. Mungkin, dari suatu tempat yang tidak kuketahui, ia sedang mengawasiku. Pikiran yang dingin dan lambat menyebar seperti air es yang mengalir di pembuluh darahku. Jika Maya tidak ada di tempat tidur, lalu di mana dia selama 6 tahun ini? Aku terduduk di bawah pohon, terengah-engah untuk waktu yang lama, bau tanah yang lembab, rumput yang hancur di punggungku, dan udara malam yang dingin bercampur aduk, membuat kepalaku kacau. Tapi bahkan saat aku memejamkan mata, pemandangan di kamar tidur itu begitu jelas. Seperti film yang diputar ulang di depan mataku. Tempat tidur kosong, selang yang tertancap di manekin, lift rahasia yang turun tanpa suara, dan yang terpenting, ketiadaan Maya. Selama 6 tahun, aku merawat orang yang tidak ada di ruangan itu. Aku memijat lengan dan kaki manekin yang disamarkan dengan canggih. Orang yang kubacakan buku, kuceritakan kisah, kudengarkan musik, kucurahkan isi hatiku, dan kucium keningnya, ternyata berada di lantai bawah rumah ini, di ruangan lain, atau lebih mengerikan lagi, tepat di sisiku. Tapi aku sama sekali tidak menyadarinya. Aku berhasil bangkit. Punggungku sakit seperti dipukul palu, tapi aku tidak merasakan sakit dalam artian biasa. Rasanya jauh dan samar, seolah tubuh dan pikiranku terpisah. Aku berjalan selangkah demi selangkah menuju mobil,
Tanganku begitu gemetar hingga tidak bisa membuka pintu. Setelah 3 kali mencoba, barulah pintu terbuka. Cahaya kuning samar dari dalam mobil menerangi jok. Aku tidak berani menyalakan mesin. Aku duduk di dalam mobil, menatap jendela kamar tidur untuk terakhir kalinya. Gordennya tidak bergerak, tidak ada suara apapun. Rumah itu gelap dan sunyi seperti kota kosong. Tempat di mana aku mengurung diriku selama 6 tahun terakhir. 6 tahun. Waktu yang cukup lama untuk mengubah hidup seseorang, bahkan kepribadiannya, secara total. Dan selama itu, mataku ditutup. Aku menyalakan mesin dan melesat keluar dari kompleks apartemen, seolah melarikan diri. Lampu-lampu kuning dan merah kota berlalu begitu saja, tapi aku tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Semuanya kabur, seolah tertutup kabut tebal. Baru setelah aku merasa tidak sanggup lagi memegang setir, aku menepikan mobil, aku membenturkan kepala ke setir yang dingin. Suara napasku yang kasar dan detak jantungku yang menggila terdengar jelas. Dan di antara semua denyut itu, satu pertanyaan terus mencekik leherku seperti tali. Di mana Maya? Jika pria itu masuk ke kamar melalui lift rahasia, tujuannya pastilah lantai bawah. Apartemen di lantai 1, tepat di bawah unit kami, sudah bertahun-tahun hanya dipasangi papan disewakan dan tidak ada yang tinggal di sana. Aku hanya mengira itu rumah yang tidak laku. Tapi sekarang, kepingan-kepingan ingatan muncul dengan sangat jelas dan mengerikan. Aku tidak pernah melihat orang keluar masuk dari unit lantai 1 itu, gordennya selalu tertutup, dan selalu gelap seolah tidak berpenghuni. Namun, sejak hari pertama pindah, aku selalu merasa ada cahaya samar yang bocor dari bawah kamar tidurku. Dulu kukira itu pantulan lampu jalan kompleks. Mungkin bukan. Aku duduk di dalam mobil. Kebenaran mulai menggerogoti kepingan-kepingan ingatanku seperti rayap. Dan ketika kepingan-kepingan itu mulai tersusun, aku bergidik seolah berdiri di depan jurang hitam. Saat kami pindah ke apartemen lantai 2 ini, Mayalah yang bersikeras memilih lantai 2, katanya, lantai 1 lembab dan panas, lebih baik disewakan saja, tapi aku tidak pernah sekalipun melihat penyewa. Tidak ada telepon, tidak ada pertanyaan, tidak ada orang yang datang melihat rumah. Mungkin karena sejak awal memang tidak ada niat untuk menyewakannya. Aku menekan pelipisku dengan jari. Rasanya seperti ada tangan lain di dalam kepalaku yang memegang otakku dan memelintirnya perlahan-lahan dengan kejam. Selama beberapa tahun terakhir, aku percaya bahwa aku berutang seumur hidup pada Maya karena kecelakaan itu. Aku percaya dialah korbannya. Aku harus hidup untuk kami berdua, menebus kesalahanku. Namun, saat itu, di dalam mobil yang gelap, untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, sebuah pikiran lain muncul. Bagaimana jika dalang dari semua ini bukan aku? Aku teringat malam pertama kali menemukan celana dalam rendah itu. Kejadian itu terjadi hanya beberapa bulan sebelum kecelakaan di hari ulang tahun pernikahan kami. Saat itu, Maya masih sehat dan setiap malam tidur di sampingku. Tapi sekitar waktu itu, aku beberapa kali melihat ponsel Maya menyala di tengah malam karena notifikasi anonim. Jika kutanya, ia hanya bilang itu email pekerjaan. Suatu kali saat makan malam, Maya menerima telepon dari nomor tak dikenal, lalu pergi ke balkon dan berbicara cukup lama. Ia kembali dengan wajah sedikit pucat. Saat kutanya, ia hanya tersenyum dan berkata itu urusan klien. Aku percaya begitu saja. Aku tidak pernah membayangkan hal-hal itu ada hubungannya dengan hari ini, mungkin karena aku sangat mencintai Maya, atau karena aku terlalu ingin percaya pada citra istriku yang lembut dan baik hati. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk di sana. Ketika aku mengangkat kepala, kaca mobil sudah penuh dengan embun malam. Telapak tanganku basah oleh keringat dingin. Aku tahu, jika aku kembali ke rumah sekarang, aku akan kehilangan segalanya. Mereka akan tahu bahwa aku sudah melihatnya. Pria itu akan punya alasan yang cukup untuk menghadapiku. Selain itu, secara hukum, posisiku sangat tidak menguntungkan. Kecelakaan 6 tahun lalu, biaya medis yang dikeluarkan setiap bulan, catatan pengeluaran yang tidak normal, jika ada yang mau, semua itu bisa menjadi bukti yang memberatkanku. Aku harus berpikir jangka panjang. Aku melepaskan tangan dari setir dan bersandar di kursi. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menata pikiranku yang kacau. Setiap detak jantungku terdengar seperti alarm, jangan gegabah. Jangan terburu-buru.
Tunggu. Aku pergi ke sebuah hotel dan menyewa kamar kecil. Aku mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur, tapi tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, tempat tidur kosong dan pintu lift rahasia itu muncul kembali. Dalam kegelapan total, aku merasakan sesuatu di dalam diriku berubah. Seperti fondasi rumah yang berguncang, retakan dalam tercipta, dan diikuti oleh ketenangan yang mengerikan. Itu bukan rasa takut. Itu adalah kesadaran mutlak. Pagi itu, sebelum matahari terbit, aku tahu aku harus menemukan jawabannya. Tapi untuk itu, aku tidak bisa mengandalkan siapapun. Tidak bisa menghadapinya secara langsung. Dan terlebih lagi, tidak bisa kembali ke rumah. Aku harus mendekatinya dari arah lain, dengan cara lain. Dan permulaannya adalah dari lantai bawah. Dari apartemen yang selama 6 tahun menyembunyikan kebenaran paling mengerikan dalam hidupku. Pagi itu, aku tidak pulang. Setelah meninggalkan hotel, aku mengemudikan mobil ke lingkungan lain, memarkirnya di tanah kosong, dan duduk diam untuk waktu yang lama. Sinar matahari pagi menembus kaca mobil, tapi hatiku tetap diliputi kegelapan pekat. Semua yang kupercaya selama 6 tahun terakhir hancur berkeping-keping seperti es, dan serpihannya lebih tajam dari rasa sakit manapun sebelumnya. Aku tahu bahwa untuk mengungkap kebenaran, kecurigaan saja tidak cukup. Aku butuh orang lain, orang asing yang punya pengalaman, ketenangan, dan tidak ada hubungannya dengan hidupku. Aku menelepon sebuah kantor detektif swasta. Suara di seberang telepon serak, seperti suara orang yang telah melewati berbagai kesulitan di dunia. Aku menjelaskan beberapa poin kunci dengan sangat singkat. Kemungkinan istriku berada di tempat lain. Perlu memeriksa apartemen tepat di bawah unit kami. Aku ingin tahu siapa pemiliknya, siapa yang keluar masuk, dan terutama apakah digunakan setiap malam. Di dalam, semua sarafku tegang seolah akan putus, tapi aku berusaha keras menjaga suaraku tetap tenang. Aku tidak berani bicara lebih detail. Jika terlalu jelas, aku takut diriku sendiri akan menjadi gila. Setengah hari kemudian, informasi pertama dari detektif datang. Apartemen di lantai 1 memiliki pemilik di atas kertas dan pemilik asli yang berbeda. Pemilik di atas kertas adalah orang yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Seseorang telah memalsukan dokumen di belakang layar. Apartemen itu terdaftar untuk disewakan. Tapi sebenarnya tidak pernah disewakan kepada siapapun. Listrik dan air terus digunakan. Tidak teratur seperti rumah tangga biasa, tapi ada jejak jelas bahwa seseorang tinggal di sana. Aku membaca informasi itu baris demi baris, merasakan hawa dingin seperti disiram air es di punggung. Semua yang samar-samar kucurigai semalam mulai tersusun menjadi kepingan-kepingan yang menakutkan. Ini bukan lagi masalah celana dalam renda, bukan lagi misteri yang tidak terekam kamera, atau ilusi tentang bulu mata maya yang sesekali bergetar. Kebenaran mulai bergerak, seperti binatang buas yang baru membuka mata di dalam kegelapan. Aku teringat kejadian 6 tahun lalu, saat Maya masih sehat, tak lama sebelum kecelakaan. Suatu sore, ia pulang dari rumah sakit dengan bau antiseptik di tangannya. Ia tertarik pada kecantikan dan bekerja di bidang administrasi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia medis. Hari itu, ia bergumam bahwa ia tidak sengaja bertemu kenalan lama, lalu mengalihkan pembicaraan. Aku tidak menganggapnya serius. Tapi semua hal yang kuanggap tidak penting itu kini menjadi penunjuk jalan samar yang menerangi kegelapan. Lalu, pesan lain datang dari detektif. Seorang pria bernama Dimas pernah tinggal di lantai 1. Ia adalah seorang dokter yang tidak terdaftar sebagai penduduk dan tidak meninggalkan dokumen apapun. Namun, ada saksi yang beberapa kali melihatnya selama 3 tahun pertama, lalu ia menghilang. Dimas. Nama itu menghantam kepalaku seperti batu. Aku sama sekali tidak mengenal orang bernama Dimas. Tapi pria yang muncul dari kegelapan malam itu, yang menunjukkan gerakan tangan mahir di samping tempat tidur Maya, dia adalah seorang dokter. Hanya seorang dokter yang bisa memahami setiap selang infus, setiap bekas jarum suntik, setiap helaan napas. Dan hanya seorang dokter yang bisa menyembunyikan seorang pasien seorang wanita di bawah kakiku selama 6 tahun, sambil memastikan mesin-mesin di lantai 2 tetap beroperasi secara teratur. Aku memejamkan mata. Seluruh tubuhku terasa seperti perlahan jatuh ke dalam lubang yang dalam. Aku bertanya pada diri sendiri, bagaimana Maya hidup selama 6 tahun itu? Apakah ia sepenuhnya sadar?
Saat aku memijat tubuh manekin yang kupercaya sebagai dirinya di lantai 2, apakah ia mendengarkan suaraku dari celah langit-langit di lantai 1 dan mengawasi gerak-geriku melalui kamera pengintai? Pikiran itu membuat tanganku kesemutan. Malam harinya, aku duduk di mobil dan mengawasi apartemen lantai 1 selama 2 jam, tapi tidak ada yang keluar masuk. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, kegelapan di dalamnya begitu pekat, seolah mulut raksasa yang siap menelanku. Aku tidak berani mendekat. Bukan karena takut gelap, tapi karena firasat bahwa jika aku masuk sekarang tanpa bukti dan bantuan, aku akan tenggelam dalam rahasia rumahku sendiri. Malam itu, aku kembali ke hotel. Di dalam kamar hanya ada lampu kuning yang remang, dan semuanya terasa tidak menentu. Aku membentangkan dokumen dan mengurutkannya berdasarkan waktu. Hari kami pindah, hari kecelakaan terjadi, hari celana dalam renda pertama muncul, hari pemilik apartemen lantai 1 diubah secara palsu. Tidak ada satupun yang kebetulan, semuanya seperti jaring laba-laba yang ditenun dengan cermat. Dan aku, yang kupercaya pintar, telah digiring oleh mereka seperti binatang yang matanya ditutup. Menjelang tengah malam, saat aku mencatat detail di buku catatan, telepon berdering. Detektif telah mengakses sistem listrik dan air di lantai 1, dan hasilnya membuatku sesak napas. Selama 6 tahun terakhir, lantai 1 menggunakan listrik dan air dalam jumlah yang sama dengan rumah tangga yang dihuni orang setiap hari. Aku membenturkan kepala ke meja. Maya telah hidup tepat di bawah kakiku selama 6 tahun terakhir. Dalam kegelapan, dalam keheningan total, di dunia tersembunyi yang hanya bisa dimasuki oleh pria bernama Dimas. Dan setiap malam, ia naik ke lantai 2 melalui lift rahasia dan melakukan pekerjaan yang kupercaya kulakukan karena cinta dan rasa bersalah. Ia menggantikan pekerjaanku, tapi lebih tepatnya, ia merawat seseorang yang pernah kupercaya sebagai milikku. Pertanyaan terbesar terus berputar di kepalaku. Kenapa, jika Maya tidak koma, mengapa ia berpura-pura? Jika bukan pura-pura, mengapa ia tidak memanggilku? Mengapa ia tidak bersamaku, melainkan bersama Dimas? Dan mengapa mereka harus menyembunyikan semuanya dengan kebohongan yang begitu canggih dan kejam? Di kamar hotel yang dingin itu, untuk pertama kalinya sejak kisah mengerikan ini dimulai, sebuah pikiran yang membekukan jantung muncul. Mungkin, sebelum kecelakaan, mereka sudah saling kenal. Mungkin kecelakaan itu bukan titik awal. Mungkin aku adalah orang terakhir yang tahu. Aku menggigit bibir sampai berdarah. Lampu kuning di langit-langit masih remang, tapi aku tahu dengan pasti. Mulai saat ini, aku bukan lagi suami yang buta dan bodoh yang mengurung diri dalam peran pengorbanan. Aku akan menemukan kebenarannya. Sekalipun kebenaran itu merenggut segalanya dariku, selama 3 hari berikutnya, aku tidak pulang. Setiap pagi, aku membuka mata di kamar hotel yang dingin. Langit-langitnya sunyi seperti kertas putih, dan pikiranku rumit seperti kabel yang terbakar. Aku bertahan dengan kopi, naluri untuk hidup, dan perasaan asing seolah aku bukan lagi diriku sendiri, sebuah kesadaran yang kejam. Selama 6 tahun, aku hidup dengan mata tertutup, tapi sekarang semuanya terlihat begitu jelas dan mengerikan. Aku tidak lagi menganggap Maya sebagai korban mutlak. Setiap detail dalam ingatanku muncul semakin jelas, dan alih-alih menghiburku, detail-detail itu justru melukai hatiku dalam-dalam. Aku teringat sekitar sebulan sebelum kecelakaan, Maya sedang menelepon di balkon, punggungnya yang rapuh, rambutnya yang tertiup angin. Saat aku mendekat, ia terkejut dan mematikan telepon. Saat kutanya, ia beralasan sedang berbicara dengan klien. Pekerjaan Maya tidak ada hubungannya dengan klien. Saat aku bertanya lebih jauh, ia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Waktu itu, kuanggap itu hal sepele. Tapi sekarang, saat kuingat kembali, semua detail kecil itu seperti duri yang menancap di kulit. Setiap kali dicabut, darah merembes keluar. Pada hari keempat aku menginap di hotel, aku menerima pesan lain dari detektif. Lantai 1 memiliki banyak jejak aktivitas pada malam hari, dan kemungkinan besar memiliki sistem ventilasi terpisah serta jalur rahasia. Aku menatap pesan itu lama sekali. Rasanya seperti ada beban ratusan kilogram yang menekan dadaku. Dugaanku benar, Maya tidak hanya bersembunyi di sana. Ia hidup dengan nyaman di sana, dengan segala fasilitas, hampir seperti apartemen normal. Ranjang rumah sakit di lantai 2, mesin-mesin,
detak jantung buatan, napas palsu. Semua itu hanyalah properti untuk sebuah drama yang canggih. Aku menatap keluar jendela hotel. Langit berwarna abu-abu, dan orang-orang di jalanan sibuk berlalu lalang. Semua orang punya kisahnya masing-masing, tapi tidak akan ada yang sama dengan kisahku. Seseorang yang menghabiskan 6 tahun hidupnya untuk merawat bayangan. Malam itu, aku keluar dan berjalan menyusuri trotoar. Angin dingin menyusup ke kerah bajuku. Aku tidak bisa menghentikan pikiran yang mengalir deras seperti air terjun. Setiap langkah, aku bertanya pada diri sendiri, mengapa Maya harus bersembunyi di lantai 1? Mengapa ia membuatku percaya bahwa ia dalam kondisi vegetatif? Mengapa pria bernama Dimas bisa keluar masuk dengan bebas? Dan, apakah kecelakaan itu benar-benar kecelakaan? Pertanyaan terakhir adalah Arya yang tidak berani kusentuh. Tapi sekarang, pertanyaan itu meresap ke dalam setiap detak jantungku. Bagaimana jika kecelakaan itu bukan kebetulan, melainkan kesempatan? Bagaimana jika mereka sudah saling kenal sebelumnya dan memanfaatkan rasa bersalahku untuk merancang semua drama ini? Yang paling membuatku takut bukanlah pengkhianatan Maya, melainkan kemungkinan bahwa aku telah mencintai seseorang yang tidak pernah sepenuhnya mencintaiku. Malam itu, aku duduk di dalam mobil di sudut parkiran, mematikan semua lampu, dan membiarkan kegelapan menelanku. Aku memikirkan semua uang yang telah kukeluarkan, biaya obat, infus, para ahli, metode pengobatan terbaru, semuanya dilakukan melalui sistem yang bisa terhubung dengan Dimas. 6 tahun, miliaran rupiah, aku merasa asing dengan diriku sendiri. Aku telah memainkan peran sebagai orang yang menuangkan air ke dalam ember bocor. Aku menyalakan laptop dan mencari kembali riwayat transaksi masa lalu. Ada catatan penarikan sejumlah besar uang atas nama sebuah pusat rehabilitasi yang belum pernah kukunjungi. Ada juga uang yang ditransfer ke pemasok luar negeri yang direkomendasikan oleh Dimas. Dokumennya begitu canggih sehingga aku harus mengucek mata untuk percaya bahwa aku sendiri yang menandatanganinya. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini adalah kebenaran telanjang. Mereka menginginkan uangku, dan mereka membuatku percaya bahwa aku harus membayar utang itu seumur hidupku. Aku menutup laptop dan menutupi mata dengan kedua tangan. Ini bukan lagi rasa sakit fisik. Ini adalah rasa sakit yang paling mendasar. Rasa sakit karena tidak hanya dikhianati, tapi juga karena cinta yang kupercaya paling indah dalam hidupku telah dimanfaatkan. Aku menelepon detektif sekali lagi. Suaraku terdengar berat, seolah berasal dari dalam perut. Saya butuh foto, orang yang keluar masuk lantai 1, rekening Dimas, dan semua riwayat transaksi yang berhubungan dengan Maya selama 6 tahun terakhir. Detektif terdiam cukup lama, lalu menjawab, sebaiknya Bapak siapkan hati, ini sepertinya bukan sekadar pengkhianatan. Malam itu, aku tidak tidur lagi. Aku duduk di dekat jendela hotel, menatap kota yang berkilauan di bawah. Setiap jendela yang menyala dan padam terlihat seperti kehidupan lain. Aku duduk di persimpangan antara kebenaran dan kebohongan, cinta dan benci, kepercayaan dan pengkhianatan. Sekitar pukul 3 pagi, satu laporan lagi tiba dari detektif. Dimas adalah seorang ahli saraf dan berhenti dari rumah sakit tepat setelah kecelakaan istriku. Mereka berdua adalah teman sekelas di universitas, bahkan ada desas-desus bahwa mereka adalah mantan kekasih. Aku tidak membaca lebih jauh. Aku mengangkat kepala dan menatap lurus ke arah bayanganku yang lelah di kaca jendela. Pria di cermin itu bukan lagi Bima 6 tahun yang lalu. Bukan lagi pria yang begitu mencintai istrinya hingga berlutut di hadapan takdir. Sekarang, ia adalah orang lain. Dengan tatapan mata sekeras batu dan napas sedingin sumur kering, aku menyadari satu hal. Jika aku menghadapinya terlalu dini, aku akan kalah. Jika aku terbawa emosi, aku akan tenggelam. Jika aku pulang sekarang, aku akan menjadi orang bodoh paling sempurna dalam permainan yang mereka rancang. Aku tidak mau lagi digiring. Aku akan mengamati mereka. Aku akan membiarkan mereka berpikir bahwa aku masih buta. Aku akan membiarkan mereka mengungkap jati diri mereka sendiri. Dan ketika saatnya tiba, aku akan membalikan permainan ini dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Aku tidak lagi merasa sakit. Yang tersisa di dalam dadaku hanyalah keheningan setajam pedang. Pada hari keempat, pagi-pagi sekali, aku kembali ke apartemen. Bukan untuk menghadapi, melainkan untuk mengamati. Berdiri di halaman kompleks,
menatap jendela yang familiar, rasanya seperti melihat rumah orang lain, kehidupan orang lain. Selama 6 tahun, aku keluar masuk tempat itu dengan keyakinan bahwa istriku terbaring tak berdaya dalam kondisi koma. Tapi sejak saat aku melihat tempat tidur kosong, lift rahasia, dan pria bernama Dimas yang dengan tenang mengganti infus, rumah itu bukan lagi rumahku. Itu adalah cangkang, panggung, tempat di mana aku telah direduksi menjadi pemeran pendukung dalam ceritaku sendiri. Aku berdiri lama di depan pintu lobi, mencoba mengatur napas. Hatiku tidak lagi sekacau beberapa hari pertama. Rasa sakit telah mengendap menjadi keheningan yang tebal dan tenang seperti salju yang menumpuk. Aku tidak mengetuk pintu atau masuk. Aku hanya ingin memastikan bahwa kedamaian palsu itu masih berlanjut. Dan aku, satu-satunya orang yang tahu kebenaran, berdiri seperti hantu di luar panggung itu. Aku kembali ke mobil, menelepon detektif, dan melaporkan situasi. Pandanganku masih terpaku pada jendela lantai 2, seolah jika aku berkedip, sesuatu akan muncul dari balik gorden. Detektif melaporkan bahwa semalam pun sistem listrik di lantai 1 aktif dan ada orang di sana. Ada juga jejak penggunaan air sekitar pukul 2 dini hari. Ini berarti Maya, atau Maya dan Dimas, masih hidup seperti biasa. Ada kehidupan di lantai bawah, sementara aku mengembara di hotel seperti orang yang kehilangan rumah. Aku menutup telepon. Segala sesuatu di hatiku menjadi tenang, seperti batu yang dilempar ke dalam sumur yang dalam. Sore itu, aku memutuskan untuk kembali ke kantor. Aku tidak punya niat untuk bekerja, tapi aku harus berpura-pura bahwa rutinitas berjalan normal. Perubahan sekecil apapun bisa membuat mereka waspada. Aku duduk di kantor. Sinar matahari menerpa lemari arsip, cahaya yang dulu terasa seperti simbol kesuksesan, kini tampak redup. Setiap kali melihat laporan keuangan, setiap angka terasa seperti bekas luka. Uang yang mengalir ke pusat rehabilitasi yang belum pernah kudatangi, tagihan medis yang ditandatangani atas nama Dr. Dimas, infus-infus asing. Semuanya diam-diam mengisap darah perusahaanku. Semuanya melalui tanganku. Tapi aku sama sekali tidak tahu. Satu file lagi tiba dari detektif. 5 tahun lalu, sebuah pusat rehabilitasi didirikan di pinggir kota atas nama perusahaan rekanan rumah sakit tempat Maya dirawat. Pengelola di baliknya tidak lain adalah Dimas. Nama di atas kertas adalah orang lain, tapi nomor identitas palsunya cocok dengan riwayat transaksi yang pernah kutandatangani di masa lalu. Aku memejamkan mata. Rasanya seperti kabut tersingkap, dan sebuah terowongan gelap yang panjang menuju 6 tahun yang lalu terbuka. Aku duduk diam selama beberapa jam, menatap kedua tanganku. Selama 6 tahun, tangan ini telah membersihkan tubuh manekin, memijat jasad palsu, dan menggenggam tangan yang bukan lagi milikku. Aku telah mencurahkan kasih sayang pada sebuah tipu muslihat yang begitu sempurna. Pikiran itu memunculkan rasa malu yang membakar, seperti air panas yang disiramkan ke dada. Malam itu, hujan turun. Aku kembali ke kompleks apartemen, tapi tidak naik ke rumah. Aku memarkir mobil di dekatnya, mematikan semua lampu, dan menatap apartemen lantai 2. Tetesan hujan mengalir di kaca mobil, memantulkan lampu-lampu lingkungan. Setiap tetesan jatuh seperti detak jantung. Semuanya begitu sunyi hingga suara air menetes dari dedaunan ke tempat sampah pun terdengar. Pukul 8 malam, aku melihat Bu Siti datang. Ia mengenakan jas hujan dan membawa tas berisi makanan seperti biasa, setiap gerakannya tulus dan familiar. Melihatnya, aku tahu bahwa satu orang yang tidak ada hubungannya dengan tragedi ini telah terseret ke dalam pusaran tanpa ia sadari. Jika Dimas dan Maya bisa menipuku, menipu orang polos seperti Bu Siti tentu sangat mudah. Bu Siti pergi sekitar pukul 10, dan apartemen kembali sunyi. Lalu, keheningan itu pecah. Dari celah jendela apartemen lantai 1, seberkas cahaya samar bocor keluar. Aku langsung terlonjak di dalam mobil. Seperti ngengat yang tertarik pada cahaya, aku memusatkan pandangan pada jendela kecil itu. Cahaya itu berkedip sejenak, padam, lalu menyala lagi. Bukan lampu jalan, bukan pula lampu mobil yang lewat. Itu adalah jenis cahaya yang bergerak, seperti cahaya yang menerangi kaki seseorang yang melintasi koridor sempit lalu menghilang. Aku tidak berani mendekat, firasatku mengatakan belum saatnya. Aku harus membiarkan mereka percaya bahwa aku masih tidak tahu apa-apa. Biarkan ular itu keluar dari sarangnya, jangan gegabah menyerang hanya karena melihat ekornya.
Saat cahaya itu berkedip untuk terakhir kalinya, aku merasa melihat siluet seorang wanita berambut panjang dan ramping. Cara berjalannya begitu familiar hingga jantungku berdebar kencang. Hanya sesaat, tapi begitu mirip dengan Maya. Kukira aku akan hancur melihatnya, tapi tidak. Perasaan yang muncul di dadaku saat itu bukan lagi rasa sakit atau amarah. Itu adalah ketenangan mutlak, kesadaran setajam baja yang ditempa api. Jika itu benar-benar Maya, berarti ia bisa berjalan dengan bebas dan sehat, sementara aku mendedikasikan 6 tahun hidupku untuk tempat tidur kosong. Saat itu, aku sadar bahwa aku telah melewati batas yang lain. Aku bukan lagi suami yang tertipu atau orang yang malang. Aku adalah satu-satunya orang di luar labirin yang tahu bahwa semua pintunya mengarah pada kebohongan. Aku bersandar lebih dalam di jok mobil. Hujan di langit malam menutupi dunia seperti selaput tipis. Sambil mendengarkan suara hujan, aku merasakan sesuatu tumbuh di dalam diriku. Bukan dendam yang tergesa-gesa, melainkan sebuah rencana. Rencana yang membutuhkan waktu, bukti, dan keheningan mutlak. Aku akan membiarkan mereka berpikir bahwa aku masih bodoh, percaya, dan terbebani rasa bersalah. Aku akan membiarkan mereka terus hidup di dalam lubang yang telah mereka gali selama 6 tahun, tapi suatu malam nanti, tak lama lagi, aku sendiri yang akan menyeret mereka ke tengah hujan. Aku menyalakan mesin dan melaju ke dalam hujan kelabu. Kota tampak kabur, lampu jalan memburam oleh tetesan hujan, tapi di mataku, dunia terlihat anehnya jelas. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Malam hujan itu, aku meninggalkan parkiran. Aku berputar-putar tanpa tujuan, lampu kota, tetesan air yang mengalir panjang di kaca mobil. Tapi pikiranku anehnya jernih. Aku tahu aku telah memasuki tahap berikutnya. Bukan lagi makhluk pasif yang meronta-ronta di dalam labirin, melainkan pengamat yang dari luar mengawasi setiap gerakan ular yang merayap dalam kegelapan. Untuk menangkapnya, aku harus lebih gigih darinya. Untuk mengungkapnya, aku harus lebih senyap darinya. Untuk menjatuhkannya, aku harus menunggu saat yang tepat. Aku kembali ke hotel dan duduk lama di dekat jendela, menatap atap-atap di kejauhan, apartemen-apartemen persegi, dan jendela-jendela yang menyala dan padam. Di suatu jendela di lantai 1 kompleks apartemen tempatku tinggal, mungkin Maya juga sedang duduk dalam kegelapan, memikirkanku. Bukan dengan rasa kasihan atau rindu, melainkan dengan kewaspadaan, khawatir jika hewan yang mereka yakini telah mereka jinakkan kini telah melepaskan talinya sendiri. Aku memahaminya dengan jelas. Sejak saat aku memanjat pohon dan mengintip ke dalam kamar, permainan ini tidak lagi adil. Mereka masih berpikir aku buta, tapi aku melihat segalanya. Dan perbedaan itulah satu-satunya keuntunganku yang tersisa. Aku harus masuk ke lantai 1. Tapi bukan dengan mendobrak pintu secara tiba-tiba, bukan karena marah, atau karena naluri seorang pria yang dikhianati. Aku harus masuk dengan cara menyusup ke dalam kegelapan, seperti yang telah mereka lakukan selama 6 tahun. Keesokan paginya, aku memanggil detektif. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di sudut gang. Wajahnya lelah, matanya dalam. Seperti orang yang telah hidup bertahun-tahun di tengah cerita-cerita yang tak seorang pun berani ucapkan. Aku memberikan semua yang kumiliki padanya. Rekaman kamera, deskripsi Dimas, denah apartemen lantai 2, lokasi pohon beringin, hingga waktu saat cahaya muncul di lantai 1. Ia membolak-balik berkas satu persatu, perlahan mengangguk, lalu berkata bahwa ia butuh lebih banyak waktu untuk melacak jalur lift rahasia itu. Kami duduk diam untuk waktu yang lama. Kopi hitamku mendingin, tapi kebenaran membara panas di kepalaku. Tirai keluarga bahagia yang kubangun dalam imajinasiku telah runtuh, dan di tempatnya hanya tersisa kekosongan yang dalam dan tak terisi, jurang gelap yang jika aku condongkan tubuh sedikit saja, aku akan jatuh tanpa bisa kembali. Malam itu, aku mencari warung makan di pinggir jalan dan memesan soto, tapi tidak bisa menelan satu suap pun. Suara mobil yang lewat, tawa orang-orang, denting sendok, semuanya terdengar jauh. Rasanya aku duduk di dunia lain, tubuhku sehat, jantungku masih berdetak, tapi ada versi lain dari diriku, versi yang telah terkubur selama 6 tahun di bawah pengorbanan buta, telah mati. Aku mengemudikan mobil kembali ke kompleks apartemen dan parkir di tempat biasa. Tidak terburu-buru, tidak menyerbu masuk, hanya mengamati dan menunggu.
Lantai 2 gelap, gorden tertutup, semuanya sunyi senyap. Tapi di lantai 1, aku melihat cahaya kuning yang sangat samar bocor dari celah jendela di sisi apartemen. Wajah orang tidak bisa dibedakan, tapi cahaya itu cukup untuk menandakan bahwa seseorang hidup di dalam. Aku mematikan mesin dan bersandar di kursi. Aku menarik napas dalam-dalam dari udara dingin AC. Aku tahu malam ini tidak akan ada yang keluar. Mereka hanya keluar saat mengira aku sedang dinas. Dan sekarang, aku di sini, di dalam mobil hitam, menjadi kegelapan, menatap rumahku sendiri seperti orang asing. Jika mereka menggunakan kegelapan untuk menyembunyikan kebenaran, maka kegelapan itulah yang akan menjadi tempatku melihat mereka dengan paling jelas. Di kepalaku, aku mulai merekonstruksi seluruh jalur lift itu. Lift itu menempel di dinding timur, berdasarkan sudut bukaan jendela kamar. Berarti, di apartemen lantai 1 juga pasti ada dinding palsu yang sesuai, sebuah lorong sempit yang kedap suara, cukup untuk satu orang lewat. Mereka naik turun tanpa jejak, tapi pasti ada sesuatu yang tertinggal. Suara mesin, panas, bahkan mungkin bau pelumas. Aku menulis semuanya di buku catatan. Seperti orang yang menggambar peta jalur bawah tanah, aku menuliskannya baris demi baris. Lalu, aku menemukan satu fakta penting. Cahaya di lantai 1 tidak menyala pada waktu yang sama setiap hari. Kadang lebih awal, kadang lebih lambat. Ini berarti Dimas tidak selalu datang, dan pada beberapa malam, Maya sendirian di bawah. Pikiran ini membuatku merinding hingga aku harus mencengkeram setir erat-erat untuk menenangkan tubuhku yang gemetar. Aku mencoba membayangkan sosok Maya di dalam ruangan itu, bukan lagi dalam kondisi koma, bukan manusia vegetatif, bukan wanita yang kupeluk setiap malam, melainkan seorang individu sadar yang menjalani hidupnya sendiri di bawah kakiku. Aku memejamkan mata. Napasku semakin berat, rasanya sakit, tapi rasa sakit ini tidak lagi melemahkanku. Sebaliknya, itu membuatku lebih dingin, lebih keras, dan lebih jernih. Keesokan harinya, aku mencari cara untuk mengakses sistem teknis gedung. Saat teknisi listrik dan air datang untuk pemeriksaan, aku mengamati mereka dari kejauhan. Aku melihat satu pipa besar yang mengarah ke lantai tepat di bawah kamar tidur lantai 2. Aku juga melihat seuntai kabel yang masuk ke salah satu sudut dinding yang sama sekali tidak ada di denah bangunan, dan sebuah lubang ventilasi yang ditutup dengan plester yang baru dicat. Semakin kulihat, semakin aku yakin. Apartemen lantai 1 telah direnovasi sejak lama, mungkin sejak kami pindah, atau bahkan sebelumnya. Dan semuanya dirancang untuk menyembunyikan orang yang tinggal di sana, agar tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Malam itu, aku duduk di mobil lagi. Hujan telah reda, udaranya lembab dan sejuk. Aku melihat ke lantai 2, lalu ke lantai 1 lagi. Firasat yang sangat jelas muncul bahwa Maya dan Dimas tidak hanya bersembunyi di sana, tapi sedang mempersiapkan langkah selanjutnya. Langkah yang bisa merenggut segalanya dariku, rumah, perusahaan, kehormatan, bahkan kebebasanku. Aku tidak bisa menunda lagi. Aku harus bergerak lebih dulu. Sekalipun aku harus menghadapi kebenaran yang lebih kejam dari yang kubayangkan. Saat aku kembali ke hotel, hari sudah hampir pagi. Langit mulai berwarna abu-abu pucat, tapi hatiku gelap seperti ruangan yang tertutup debu tebal selama 6 tahun dan tidak pernah dibersihkan. Aku berbaring di tempat tidur, tapi tidak bisa tidur. Cahaya di lantai 1, kabel-kabel aneh, dan siluet yang begitu mirip dengan Maya semalam, serpihan-serpihan itu menciptakan pusaran dalam di kepalaku. Aku sadar aku tidak bisa lagi hanya mengamati dari jauh. Jika terlambat satu langkah, mereka akan menyelesaikan tahap yang sedang mereka siapkan, dan hasilnya pasti akan merugikanku. Selama 6 tahun, mereka menipuku semudah memberikan permen pada anak kecil. Jika mereka punya keberanian untuk merancang drama secanggih itu, mereka pasti bisa melakukan hal yang lebih buruk. Merampas hartaku, menjebakku secara hukum, atau bahkan menghapusku sepenuhnya dari skenario mereka. Pikiran itu membuatku merinding, tapi sekaligus membangkitkanku. Begitu matahari terbit, aku meninggalkan hotel. Bukan ke rumah, bukan ke kantor. Aku mengemudikan mobil ke tanah kosong di pinggir kota, dan duduk di dalam mobil selama 1 jam, menata pikiran. Sinar matahari menembus kaca mobil, tapi tidak bisa mencapai hatiku yang terperangkap dalam kegelapan. Aku harus masuk ke lantai 1.
Tapi dengan cara yang tidak meninggalkan jejak, dan yang terpenting, Maya atau Dimas tidak boleh curiga bahwa aku sedang mendekati kebenaran. Aku mulai memetakan jadwal apartemen, waktu pergantian satpam, jam kedatangan teknisi, waktu lift paling sepi digunakan. Aku mencatat semuanya dengan teliti, seperti orang yang benar-benar mempersiapkan penyusupan. Selama 3 hari berikutnya, aku hampir siang malam duduk di mobil, mengamati setiap gerakan. Jantungku berdebar setiap kali mendengar suara sekecil apapun dari lantai 1. Tanganku mencengkeram setir sampai memutih, tapi Maya tidak muncul lagi, Dimas juga. Hanya cahaya samar yang berkedip pada jam-jam aneh. Bukti bahwa mereka sedang mempersiapkan rencana yang lebih besar terus berputar di kepalaku. Kadang-kadang, seorang kurir berhenti di depan lantai 1, tapi hanya meletakkan barang di depan pintu tanpa mengetuk atau menelepon, lalu langsung pergi. Aku menyaksikannya setidaknya 5 kali dalam 2 hari. Ini berarti apartemen itu bukan tempat persembunyian sementara mereka. Itu adalah rumah mereka. Dan apartemen lantai 2 tempatku tinggal selama 6 tahun hanyalah panggung yang dibuat untuk mengurungku dalam peran sebagai suami yang setia, berbakti, dan buta. Pada malam hari ketiga, saat mengamati dari dalam mobil, aku menyadari ada suara yang sangat samar, seperti kipas angin yang dinyalakan pelan, berasal dari sistem ventilasi lantai 1. Ini adalah bukti bahwa apartemen di bawah terus-menerus didinginkan. Orang biasa tidak akan menggunakannya sejauh itu. Tapi jika seseorang hidup secara rahasia dan harus menyembunyikan bau kehidupan serta mensirkulasikan udara tanpa bocor keluar, mereka akan melakukannya. Aku menyandarkan kening ke setir. Seluruh tubuhku membeku karena satu pikiran yang melintas di benakku. Mereka hidup di sana seperti di dalam bunker. Dan aku, selama 6 tahun, hidup di atas kepala mereka tanpa tahu apa-apa. Saat hari benar-benar gelap, aku memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Aku berjalan lurus masuk ke kompleks apartemen. Aku berusaha terlihat santai, seperti orang yang baru pulang dari dinas panjang. Aku naik ke lantai 2, berdiri di depan pintu rumah kami selama beberapa menit untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Lalu, alih-alih masuk ke rumah, aku diam-diam turun lagi ke lantai 1. Aku berdiri di depan pintu apartemen yang di atas kertas telah kosong selama bertahun-tahun, tapi penuh dengan napas tersembunyi di balik cat putihnya. Pintunya sunyi, familiar sekaligus asing. Aku mengulurkan tangan dan menyentuh permukaan logam yang dingin itu dengan ringan. Rasa dinginnya merambat ke ujung jariku. Cukup dengan memutar gagangnya, cukup dengan mendorong pintunya, cukup dengan melangkah 1 langkah, aku akan melihat tempat di mana aku telah dikhianati dalam keheningan paling mengerikan selama 6 tahun. Tapi aku tidak membukanya. Aku membungkuk dan mengintip melalui celah antara pintu dan lantai. Celah kecil yang akan membocorkan cahaya jika lampu di dalam menyala. Gelap gulita. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, tapi dari dalam, hawa dingin terasa menguar seperti napas samar. Napas yang hanya bisa diciptakan oleh rumah yang dihuni orang secara rahasia. Aku berdiri di sana tanpa bergerak selama hampir 10 menit. Di kepalaku, satu pertanyaan terus bergema seperti suara ketukan ringan di jendela kaca. Apakah Maya sedang melihatku dari sisi lain dalam kegelapan? Bulu kuduku merinding. Aku bangkit dan mundur beberapa langkah. Aku tidak membuka pintu, tidak merusak kunci, tidak bertindak gegabah. Jika mereka tahu aku telah menyentuh kunci, mereka akan waspada. Dan para penipu, jika mereka merasa waspada, akan bertindak lebih dulu. Aku harus membuat mereka percaya bahwa aku masih bodoh dan buta, seperti selama 6 tahun terakhir. Malam itu, aku kembali ke hotel. Bukan dalam keadaan panik, bukan pula dalam keadaan benar-benar dingin. Rasanya seperti orang yang baru saja keluar dari air es, semua inderaku menyusut ke dalam. Aku duduk di tempat tidur dan melepas jaketku. Bahuku terasa berat seperti memikul batu. Tiba-tiba, telepon berdering. Itu detektif. Ia mengirimkan satu foto yang diambil dari CCTV di depan kompleks apartemen beberapa jam yang lalu. Dalam foto itu, seorang pria dengan topi hitam dan masker yang menutupi wajahnya terlihat menyelinap masuk melalui pintu belakang apartemen. Wajahnya hampir tertutup, tapi aku langsung mengenali cara berjalannya. Itu Dimas. Tapi yang membuatku terperangah bukan fakta bahwa ia kembali, melainkan pesan yang dikirimkan detektif bersamanya.
Dia membawa tas besar yang sepertinya berisi dokumen atau peralatan. Dia masuk membawa barang. Untuk melakukan sesuatu malam ini, aku mencengkeram ponselku erat-erat. Punggungku merinding seolah ada yang meniup leherku. Lantai 1 bukan lagi tempat persembunyian mereka. Mereka akan beralih ke tahap berikutnya. Tahap di mana jika aku tidak lebih cepat dari mereka, aku mungkin tidak akan punya kesempatan lagi untuk membalikkan keadaan. Aku berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Aku tahu aku tidak bisa menunggu lagi. Malam itu juga, aku kembali ke kompleks apartemen. Jam menunjuk tengah malam, jalanan gelap, dan pohon-pohon di kedua sisi bergoyang ditiup angin. Dadaku terasa berat seperti ditimpa batu. Aku tidak menyalakan lampu depan, hanya lampu senja yang cukup untuk melihat jalan. Semua inderaku tegang seperti senar yang ditarik hingga batas maksimal. Sedikit saja guncangan, ia akan putus. Aku memarkir mobil sekitar 100 meter dari gerbang utama, tersembunyi di balik bayang-bayang pohon. Gedung itu sunyi, jendela-jendelanya satu persatu meredup sesuai dengan jam istirahat normal, tapi aku tahu, di bawah keheningan itu, ada arus rahasia di mana Maya dan Dimas masih hidup dan bergerak menuju rencana yang belum kuketahui. Aku duduk di dalam mobil selama beberapa menit lagi, mencoba menenangkan napas. Bayangan Dimas yang masuk melalui pintu belakang sambil membawa tas terus berputar di kepalaku seperti video gerak lambat. Bisa jadi itu dokumen, peralatan medis, atau berkas yang berhubungan denganku, atau lebih mengerikan lagi, alat untuk sebuah rencana yang dampaknya akan menimpaku. Aku turun dari mobil dan mengenakan tudung jaketku. Aku tidak terburu-buru, tidak berlari. Aku berjalan seperti penghuni biasa yang pulang kerja larut malam. Pak Satpam mengangguk dan menyapa. Aku pun mengangguk, menyembunyikan kekacauan di hatiku. Aku tidak langsung naik ke lantai 2. Aku berdiri sejenak di koridor, melihat lift naik turun, mendengar langkah kaki yang menjauh, memastikan tidak ada yang tiba-tiba membuka pintu dan keluar. Ketika koridor benar-benar sepi, aku perlahan turun ke lantai 1. Udara di lantai 1 jauh lebih dingin. Dinding koridor dipenuhi noda lembab bekas waktu. Lampu kuning yang remang tidak bisa menerangi seluruh lantai, menciptakan ruang-ruang gelap seperti sumur kecil. Aku berdiri di depan pintu apartemen yang sudah bertahun-tahun dipasangi papan, disewakan, tempat di mana Dimas baru saja masuk malam ini. Aku menempelkan telinga ke pintu. Tidak ada suara percakapan, tidak ada langkah kaki, hanya ada suara yang sangat halus dan lembut, yang hanya bisa kudengar jika aku menahan napas. Suara kipas ventilasi dari dalam dinding. Aku memejamkan mata. Benar. Mereka ada di dalam. Aku tidak cukup gila untuk mendobrak pintu, tapi aku harus tahu apa yang mereka lakukan. Mereka menggunakan rumah ini untuk menyembunyikan Maya, menggunakan lift bawah tanah untuk memindahkannya seperti bayangan yang tak seorang pun tahu. Lalu, malam ini, dengan pintu tertutup, apa yang sedang mereka siapkan, apa yang sedang mereka sembunyikan? Aku berlutut dan menempelkan mata ke celah pintu di lantai. Celah sempit yang hanya akan membocorkan cahaya jika sumbernya sangat dekat. Tapi hari ini, ada yang berbeda. Bukan hanya cahaya yang sangat samar, tapi juga hawa hangat yang samar keluar dari celah itu. Ruangan itu sedang aktif. Aku bangkit dan bersandar di dinding. Menarik napas dalam-dalam. Lalu, satu arah muncul di benakku. Jika itu benar, aku tidak punya waktu lagi untuk ragu-ragu. Aku kembali ke pintu darurat di belakang apartemen yang jarang digunakan orang. Pintu besinya tua dan kuncinya berkarat, tapi bisa dibuka dengan kunci serbaguna. Aku menyelinap masuk dan berjalan menyusuri koridor kecil di belakang apartemen. Ada satu pintu ruang teknis yang disegel dengan cat baru, tempat yang sudah kuperhatikan sebelumnya. Pintu ini mengarah ke ruang berisi pipa-pipa, dan jika lantai 1 direnovasi, kemungkinan besar mereka menggunakan sistem teknis ini untuk menyembunyikan jalan masuk. Dengan cahaya ponsel yang sangat kecil, aku menyorot celahnya. Ada bekas aneh di atas cat, bukan warna dinding yang lama, melainkan garis batas tipis seolah seseorang telah membuka pintu ini berkali-kali lalu mengecatnya kembali. Saat ku coba dorong dengan tangan, pintu itu bergerak sedikit. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ini adalah jalur rahasia mereka. Aku hanya membuka pintu sedikit, cukup untuk melihat. Di dalamnya gelap, tapi aku tidak membukanya lebih lebar. Jika pintu berbunyi, mereka akan tahu. Aku mundur,
kembali ke jalur utama agar tidak dicurigai, lalu langsung naik ke lantai 2. Pintu rumahku terbuka dengan sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa selama 6 tahun terakhir. Bau antiseptik samar, bau ventilator, bau peralatan medis yang familiar masih ada, tapi aku tahu semua ini hanyalah latar belakang. Aku menyalakan lampu kecil dan dalam cahaya kuning yang gelap, aku mengamati ruangan yang familiar, rak buku rapi, monitor detak jantung berkedip teratur seperti aktor, tempat tidur dengan selimut lembut, tempat yang selama 6 tahun ku percaya sebagai tempat istriku terbaring di ambang hidup dan mati, kini menjadi tempat untuk meletakkan manekin yang ditiru dengan sempurna. Aku mendekat dan meletakkan tangan di atas selimut, masih ada sisa kehangatan, bukan suhu tubuh manusia, melainkan karena pemanas yang menjaga suhu properti itu. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama, rasanya seperti berdiri di depan makam cintaku. Lalu aku menemukan sesuatu yang membuatku merinding. Di bawah tempat tidur, sebuah kotak plastik sedikit miring. Aku membungkuk dan melihat ada sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Selembar tisu bekas. Ada noda tinta yang luntur, seperti seseorang baru saja membersihkan tangannya. Tintanya belum kering, dan baunya antiseptik yang bukan milikku. Artinya, Dimas telah masuk ke kamar ini malam ini. Ia meninggalkan tasnya di lantai 1 dan naik ke sini. Ia datang sangat dekat denganku, tepat di tempat yang kuanggap paling aman. Ia mungkin mengganti infus, memeriksa mesin, atau melakukan hal lain yang belum bisa kuduga. Tapi yang jelas, Dimas tidak hanya bekerja di lantai 1, ia masih mengelola lantai 2 untuk menjaga panggung di mana Maya seolah-olah terbaring. Aku melipat tisu itu dan memasukkannya ke dalam saku. Jejak pertama yang membuktikan penyusupan ilegalnya. Aku berdiri di tengah kamar tidur yang gelap. Lampu menciptakan bayangan gelap di dinding. Selama 6 tahun, aku selalu berdiri di sini, mengira aku sedang melindungi keluargaku. Tapi malam ini, aku sadar bahwa aku berdiri di tengah panggung yang disutradarai orang lain, dan diriku sendiri adalah boneka mereka. Aku mematikan lampu, duduk di kursi, dan mendengarkan rumah itu bernapas. Dalam kegelapan, aku tahu satu hal dengan pasti, mereka akan segera bergerak. Mereka tidak lagi hanya menyembunyikan Maya, tapi sedang mempersiapkan sebuah skenario di mana aku yang harus menanggung akibatnya. Jadi, tidak ada waktu lagi untuk mengamati. Aku harus selangkah lebih maju dari mereka. Dan langkah pertama itu akan dimulai dengan menghancurkan topeng yang telah mereka gunakan untuk menutupi mataku selama 6 tahun. Aku duduk lama dalam kegelapan. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Di kamar tidur lantai 2, hanya suara AC yang terdengar lirih. Ruangan yang pernah kuanggap sebagai tempat perlindungan ini kini menjadi gua yang mengurung kebodohanku. Di bawah kakiku, di bawah lantai kayu yang sunyi senyap, ada dunia lain, dunia di mana Maya dan Dimas hidup bebas, bernapas, tertawa, dan berbicara. Sementara aku menghitung setiap napas buatan dari manekin yang menggantikannya, aku tidak lagi merasa sakit seperti beberapa hari pertama. Yang bergejolak di dalam dadaku sekarang seperti abu yang sudah dingin. Di dalamnya, percikan-percikan kecil berkedip, menunggu angin yang lebih kencang untuk datang. Aku tahu sudah saatnya masuk ke lantai 1. Tapi aku juga tahu, begitu aku melangkah masuk, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Aku bangkit, membuka pintu kamar, dan berjalan ke ruang tamu yang gelap. Aku mengambil kunci dan mengunci pintu rumah dengan pelan. Seolah-olah rumah itu sendiri akan memberitahu mereka bahwa aku telah sadar. Aku menuruni tangga dan berhenti di bordes antara lantai 2 dan 1. Aku merapatkan tubuh ke dinding dan menajamkan telinga. Tidak ada suara percakapan, tapi ada sesuatu yang lain. Suara kecil seperti benda yang berbenturan ringan. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi itu membuat semua sarafku tegang. Lantai 1 masih menyala. Bukan cahaya terang, melainkan cahaya lelah seolah hanya satu lampu plafon redup yang dinyalakan. Tidak cukup terang untuk melihat orang, tapi cukup untuk memberi kesan bahwa seseorang sedang bergerak di dalam, bernapas, dan membereskan sesuatu. Aku berdiri lama, menunggu detak jantungku kembali normal. Lalu, aku mengeluarkan kunci duplikat yang telah kuminta dibuatkan oleh tukang kunci beberapa hari lalu dari sakuku. Tentu saja bukan kunci pintu depan lantai 1, aku tidak sebodoh itu, ini adalah kunci ruang teknis di belakang apartemen,
tempat di mana aku menemukan jejak penggunaan yang sering. Aku kembali ke belakang gedung melalui tangga darurat. Tidak ada cahaya ponsel, tidak ada suara, tidak ada langkah terburu-buru. Suara sepatuku di lantai semen yang dingin begitu pelan hingga aku sendiri harus menajamkan telinga untuk mendengarnya. Pintu ruang teknis berada di sudut gelap. Cat di permukaannya terkelupas memanjang dan tipis, tidak akan terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Aku meletakkan tangan di gagangnya. Bukan dingin karena lama tidak digunakan, melainkan dingin seolah baru saja ada yang menyentuhnya. Aku menggigit bibir dan melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Aku memasukkan kunci dan memutarnya. Kuncinya berputar dengan sangat mudah, begitu mudah hingga membuatku merinding. Artinya, pintu ini sering digunakan sebelumnya. Orang-orang yang tinggal di lantai 1 tidak hanya hidup secara rahasia, tapi juga terus bergerak melalui jalur rahasia ini. Pintu terbuka dengan sunyi, dan udara dingin menerpa wajahku. Di dalamnya adalah koridor teknis yang sempit dan rendah, dengan dinding beton dan pipa-pipa yang memanjang, tercium bau mesin yang samar, bau yang sama dengan yang kucium dari peralatan medis. Aku masuk dan menutup pintu. Di dalam gelap gulita, tapi aku cepat terbiasa. Aku berjalan selangkah demi selangkah, perlahan, menyentuh dinding untuk mengingat jalan kembali. Di lantai, ada jejak sepatu Kets yang sangat samar. Bukan sepatu teknisi, bukan pula sepatu penghuni biasa, mirip dengan sepatu yang dipakai Dimas dalam rekaman video saat ia naik ke lantai 2 pada malam itu. Ia menggunakan jalan ini. Setiap kali masuk ke lantai 1, ia tidak mengambil risiko melalui pintu depan, melainkan menggunakan jalan ini. Aku berjalan perlahan sambil menghitung langkah dalam hati. Sekitar 15 langkah, aku sampai di persimpangan. Ke kiri adalah dinding buntu, ke kanan adalah kegelapan yang lebih dalam. Saat aku mengulurkan tangan ke dalam kegelapan itu, aku merasakan celah sempit seperti celah pintu. Pintu yang tidak membuka keluar, melainkan pintu geser. Saat aku menempelkan telinga, terdengar suara yang sangat kecil, seperti seseorang menggeser kursi atau meletakkan sesuatu di atas meja. Aku menahan napas, jantungku berdebar di dada seperti palu yang memukul kayu. Di dalam adalah lantai 1. Aku yakin. Aku mendorong celah itu sedikit, hanya sampai pintu bergerak tanpa suara lalu berhenti. Cahaya dari dalam bocor melalui celah itu. Redup, tapi cukup untuk melihat sebagian ruangan. Sudut meja makan terlihat. Di atasnya, ada secangkir air yang masih mengepul. Lalu, aku melihat bayangan seorang wanita lewat. Rambut panjang, tubuh ramping. Ia sedikit membungkuk saat meletakkan sesuatu di atas meja. Aku mengenali sosok itu. Aku tidak akan pernah melupakannya bahkan sampai mati. Itu Maya. Tidak ada ventilator, tidak ada selang infus, tidak ada napas buatan, tidak ada mata yang terpejam rapat selama 6 tahun. Ia sehat. Bergerak dengan alami, tidak ada sedikit pun jejak orang yang pernah terbaring di tempat tidur. Napasku tercekat seolah leherku dicekik. Aku harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Seluruh tubuhku gemetar karena kebenaran yang terungkap lebih telanjang dari apapun yang pernah kubayangkan. Maya tinggal di sini, selama 6 tahun, tepat di bawah kakiku, setiap hari, bersama Dimas, dengan uang hasil kerja kerasku. Aku hendak mundur dan menunggu lebih lama. Tiba-tiba, bayangan Maya berhenti. Ia menoleh dan menatap lurus ke arah pintu ruang teknis tempat aku mengintip. Aku menahan napas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Maya menatap celah kecil pintu itu untuk waktu yang sangat lama, seolah menembus pandanganku. Matanya bukan lagi mata orang yang pernah mencintaiku. Tidak ada lagi sedikit pun kelemahan. Matanya setajam pisau, dingin seperti pemangsa yang mengamati pergerakan mangsanya di dalam kegelapan. Aku terkejut dan mundur ke dalam kegelapan. Untungnya, tidak ada suara langkah kaki mendekat, tidak ada suara pintu dibuka. Hanya suara kipas ventilasi yang berputar teratur. Aku terduduk dan bersandar di dinding. Keringat dingin membasahi pakaianku. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, aku tidak lagi merasakan sakit, bukan perasaan hati yang hancur, bukan pula serangan panik. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang sangat dingin. Aku telah melihat dengan jelas, mengetahui dengan pasti, dan mulai sekarang,
Setiap langkah yang kuambil harus hati-hati seperti berjalan di atas es tipis. Satu retakan kecil saja, nyawaku akan terancam. Aku diam-diam menutup pintu dan keluar dari koridor teknis tanpa meninggalkan jejak. Aku kembali ke kamar tidur lantai 2, duduk di kursi, dan menatap ruangan yang gelap dan sunyi. Semua peralatan medis itu, kedipan palsu itu, semuanya terasa konyol. Aku bernapas perlahan, sangat perlahan. Jika Maya melihat ke arah pintu, ia pasti mulai curiga. Aku harus selangkah lebih maju. Aku harus bergerak sebelum dia dan Dimas. Karena sekarang aku tahu, mereka tidak hanya menipuku, tapi sedang bersiap untuk menyingkirkanku. Saat aku kembali ke apartemen lantai 2 menjelang fajar, cahaya kuning samar di koridor terhampar seperti debu tipis di lantai. Aku membuka pintu dengan sangat pelan, tidak menyalakan lampu, dan berdiri lama dalam kegelapan. Kota di luar jendela masih tertidur. Tapi aku merasa seperti menua 10 tahun dalam semalam. Aku jelas merasakan telah melewati sebuah batas. Bukan lagi suami yang dikhianati, bukan lagi orang bodoh buta yang percaya pada kehangatan ranjang palsu, bukan lagi korban dalam cerita yang mereka tulis. Aku telah melihat Maya. Aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri sosoknya yang berjalan bebas selama 6 tahun di bawah kakiku, menjalani kehidupannya sendiri, dan aku telah melihat tatapan matanya ke arah celah pintu ruang teknis. Tatapan yang begitu dingin hingga memberiku keyakinan bahwa jika aku menampakkan diri, mereka akan bertindak lebih dulu. Aku duduk di kursi, bernapas sangat ringan. Pikiranku tidak lagi kacau, melainkan kosong secara aneh, seperti danau yang tenang sebelum badai besar. Aku mengamati semua yang ada di ruangan itu setiap selang, setiap mesin, setiap lipatan selimut yang rapi dan menyadari bahwa semua ini adalah properti yang mereka pasang untuk mengurungku dalam rasa bersalah. Selama 6 tahun, aku hidup di dalam sebuah teater. Akulah satu-satunya penonton, dan mereka berakting demi uang, konspirasi, dan tujuan lain yang belum ku ketahui. Begitu hari terang, aku meninggalkan rumah dan langsung menuju hotel yang sama. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, menutup gorden, dan menyalakan kipas angin untuk menyamarkan suara di dalam ruangan. Lalu, aku menelepon detektif. Begitu aku mengucapkan satu kalimat, saya melihat Maya, suaranya langsung merendah. Ia terdiam selama beberapa detik. Keheningan seseorang yang mengerti bahwa semuanya telah memasuki tingkat bahaya yang baru. Aku tidak menjelaskan secara detail. Aku tidak berani. Jika telepon disadap, setiap kata yang kuucapkan bisa membuatku menjadi target. Aku hanya berbicara secukupnya agar detektif mengerti. Waktu tidak banyak, dan ia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk melacak rekening yang berhubungan dengan Dimas dan riwayat transaksi abnormal Maya selama 6 tahun terakhir. Setelah menutup telepon, aku duduk lama. Setiap helaan napasku terasa seperti udara dingin yang naik dari lantai 1. Bayangan Maya yang menoleh ke arah celah pintu muncul kembali. Tatapan itu bukan tatapan orang yang terkejut menemukan pengintip. Tidak gemetar, tidak kaget. Itu adalah tatapan predator yang merasakan ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan, yang menyadari ada seseorang yang mendekati sarangnya. Tiba-tiba aku sadar, selama 6 tahun, bukan aku yang mengamati Maya, melainkan Maya yang mengamatiku. Bukan aku yang merawatnya, melainkan dia yang mengawasiku melalui celah langit-langit, melalui kamera rahasia, melalui setiap gerak-gerikku di dalam rumah. Jika ia telah mengamatiku begitu lama, hanya masalah waktu sampai ia menyadari bahwa aku mulai curiga. Pikiran itu membuat tanganku terkepal tanpa sadar. Aku bangkit dan mengambil laptop tua dari lemari. Laptop yang pernah kugunakan untuk menyimpan data perusahaan. Tapi sudah bertahun-tahun tidak kubuka. Ponsel mudah dilacak. Aku melepas baterainya, menghubungkannya ke internet dengan perangkat terpisah, lalu mulai mengakses rekening pribadiku. Aku memeriksa dokumen asuransi jiwa Maya, dan punggungku merinding saat membaca jumlah pertanggungannya. Maya memiliki asuransi jiwa senilai 20 miliar rupiah dan penerima manfaatnya adalah aku. Dokumen ini diaktifkan kembali 3 bulan sebelum aku menemukan celana dalam rendah pertama. Tidak. Ini tidak mungkin kebetulan. Tidak ada alasan bagi Maya, yang terbaring di tempat tidur selama 6 tahun, untuk tiba-tiba mengaktifkan polis asuransi. Kecuali jika ia sudah sadar, atau tidak pernah koma sejak awal.
dan tahu bahwa suatu hari nanti aku akan mengetahui kebenarannya. Tanganku gemetar, napasku menjadi setajam jarum. Mungkin mereka sedang mempersiapkan skenario lain, skenario di mana aku meninggal secara kebetulan, tiba-tiba sakit, atau mengalami kecelakaan. Mereka akan mengambil semua hartaku, dan aku akan mati sebagai orang bodoh paling bodoh di dunia. Aku bersandar lebih dalam di kursi. Hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhku. Lalu, aku menyadari fakta paling penting yang belum pernah kupikirkan selama 6 tahun. Setelah membuatku merawat manekin selama 6 tahun, mengurungku dalam rasa bersalah, dan menguras mentalku serta keuanganku, langkah mereka selanjutnya bukan hanya merampas uang. Langkah selanjutnya adalah menyingkirkanku. Saat itu, aku mendengar suara lift hotel berbunyi ting dari kejauhan. Hanya suara biasa, tapi aku terkejut hingga langsung berdiri. Kewaspadaanku sekarang bukan lagi tingkat biasa. Ini adalah naluri bertahan hidup seseorang yang tahu ia berada di ujung tanduk. Aku mengamati ruangan. Kamar hotel yang sederhana dan tenang. Tapi sekarang, aku tidak lagi mempercayai keheningan apapun. Aku memeriksa kembali gorden, mengunci kembali pintu, memeriksa jendela, bawah tempat tidur, dan kamar mandi. Tidak ada siapa-siapa, tapi aku tahu. Mereka hanya perlu datang sekali, dan aku hanya perlu membuat satu kesalahan kecil, satu kelengahan sesaat. Aku duduk di tempat tidur, dan menutupi keningku. Jantungku berdebar kencang, tapi bukan karena takut, melainkan karena untuk pertama kalinya aku menyadari bahwa untuk bertahan hidup, aku harus menyerang lebih dulu. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran dan bukti, mengupas satu persatu lapisan konspirasi yang telah mereka bangun. Aku harus menemukan jalan masuk ke lantai 1, merekam semuanya, dan menyeret mereka ke dalam terang. Dan aku akan melakukannya malam ini, sebelum mereka mengambil langkah berikutnya. Di malam tanpa bulan, dalam kegelapan yang seolah menelan semua cahaya, aku kembali ke kompleks apartemen. Aku tidak lagi gemetar seperti beberapa hari pertama. Tidak juga sesak napas seperti saat melihat Maya di lantai 1. Hanya ada keheningan yang sangat aneh di dalam dadaku. Keheningan seseorang yang air matanya, rasa takutnya, bahkan harapannya untuk menghidupkan kembali sesuatu yang telah lama mati, semuanya telah mengering. Dari pintu masuk apartemen hingga ke koridor teknis, jaraknya tidak sampai 10 langkah, tapi rasanya aku telah berjalan 10 tahun dalam hidupku untuk mencapai momen ini. Aku berjalan perlahan, sunyi, tanpa menyalakan lampu. Setiap helaan napas di dadaku setajam pisau. Aku berdiri di depan pintu ruang teknis dan meletakkan tangan di gagangnya. Tanganku begitu tenang hingga aku sendiri merasa aneh. Pintu terbuka tanpa suara seperti sebelumnya, dan udara dingin mengalir keluar dari koridor yang gelap. Aku masuk dan menutup pintu. Aku tidak menoleh ke belakang. Dalam kegelapan pekat, aku mengingat setiap detail labirin mengerikan ini, setiap pipa, setiap tekstur dinding seperti orang yang telah menghafalnya. Aku mendekati celah pintu rahasia yang menuju ke lantai 1, tempat di mana aku melihat Maya sebelumnya. Lantai beton di bawah kakiku sedingin es. Koridor itu penuh dengan bau mesin, dan di balik dinding tipis itu adalah tempat di mana mereka telah hidup selama 6 tahun, tepat di bawah kakiku, di bawah atap yang sama, di dunia yang sama sekali berbeda. Aku menempelkan telinga ke celah pintu. Tidak ada suara orang, hanya suara mesin yang teratur seolah menungguku. Tanpa ragu seperti sebelumnya, aku membuka celah itu sedikit lebih lebar. Apartemen lantai 1 diterangi oleh cahaya kuning yang remang, tapi cukup untuk melihat keseluruhannya. Meja makan rapi, sebuah jaket wanita tergantung di kursi, kompor masih menyisakan sisa kehangatan, dan gelas air di atas meja masih setengah terisi. Di dalam ruangan itu, tercium bau antiseptik samar yang telah akrab denganku selama 6 tahun. Ruangan itu memiliki napas sebuah keluarga-keluarga tanpaku. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan. Lantai parketnya terasa sejuk, dan bola lampu redup di langit-langit sedikit bergoyang. Semua perabotan bersih secara mencurigakan. Tidak ada debu, tidak ada jejak kehidupan yang lama. Seolah-olah ruangan ini dipelihara dalam kondisi siap untuk menghilang kapan saja. Aku berjalan ke tengah ruangan, dan berdiri di ruang yang selama 6 tahun tidak ku ketahui keberadaannya. Tidak ada Maya, tidak ada Dimas. Tapi aku tahu mereka baru saja di sini. Kehadiran orang hidup masih tersisa sebagai kehangatan samar di udara. Aku mengamati sekeliling ruangan.
Pintu lemari sedikit terbuka. Saat kutarik pelan, aku melihat mereka telah meninggalkan banyak barang di sini. Di dalamnya ada pakaian-pakaian wanita. Baju tidur sutra, gaun panjang, dan jaket tipis berwarna krem yang sangat disukai Maya di awal pernikahan kami. Semuanya terlipat rapi. Bukan barang-barang orang yang bersembunyi, melainkan barang-barang orang yang normal dan bebas. Aku mengatur napas dan menutup pintu lemari. Lalu aku melihat sebuah meja kecil di sudut ruangan. Di atasnya, ada setumpuk dokumen tebal. Di halaman pertama, aku langsung mengenali tanda tanganku. Tenggorokanku tercekat. Surat pengalihan saham perusahaan, kontrak, surat kuasa keuangan, permohonan penarikan dana darurat, surat persetujuan operasi sebagai pasien koma jangka panjang. Semua dokumen itu atas namaku, dan semua tanda tangan adalah tanda tanganku. Semua dokumen itu bertanggal pada masa-masa paling menyakitkanku, masa di mana aku akan menandatangani apapun yang berhubungan dengan kondisi Maya. Aku terduduk di kursi. Aku tidak menangis, tidak gemetar. Hanya merasakan kekosongan yang membuatku merinding. Aku telah menyerahkan segalanya kepada mereka. Perusahaan, harta, kekuasaan, hidup. Dengan satu tanda tangan yang penuh kepercayaan dan naif, aku telah menyerahkan seluruh hidupku kepada pengkhianat. Aku melipat dokumen itu dan memasukkannya ke dalam tas. Inilah buktinya. Inilah tali terakhir yang mengikatku pada kehidupan masa laluku. Aku hendak bangkit dan meninggalkan ruangan, ketika terdengar suara yang sangat kecil, seperti kunci yang diputar di pintu luar. Aku membeku di tempat, menahan napas. Pintu lantai 1 terbuka dengan sangat pelan. Aku tidak melihat wajahnya, tapi aku mendengar langkah kaki yang ringan, lambat, dan familiar. Maya. Aku berada dalam kegelapan. Hanya beberapa langkah darinya. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Lalu, ia menyalakan lampu dapur. Cahaya putih membanjiri ruangan, membuatnya terang benderang. Kami berdiri berhadapan. Di bawah cahaya lampu, Maya bukan lagi sosok istri yang lembut dan rapuh yang kukenal. Ia berdiri tegak, matanya bersinar dingin, dan tubuhnya penuh vitalitas. 6 tahun terakhir tidak meninggalkan jejak apapun di wajahnya, kecuali kekejaman yang dulu tidak pernah kusadari. Ia menatapku lama sekali, sangat lama. Lalu, senyum tipis tersungging di bibirnya. Bukan senyum gembira atau terkejut, melainkan senyum seseorang yang menghadapi sesuatu yang ia yakini akan datang suatu hari nanti. Seperti predator yang melihat mangsa terakhirnya masuk ke dalam perangkap. Aku tidak mengatakan apa-apa, dan ia pun tidak membuka mulut, hanya tatapan mata kami yang beradu. Tatapan dua orang yang pernah menjadi suami istri, tapi kini berdiri di dua front yang berlawanan dalam hidup. Aku yang pertama kali memecah keheningan. Kalau kau sudah sadar, kau pasti tahu bahwa selama 6 tahun ini aku tidak pernah menyia-nyiakan apapun untukmu. Maya tidak bergeming. Aku menatap lurus ke matanya. Tapi mulai saat ini, aku bukan lagi pionmu. Aku mengangkat dokumen itu dan berjalan mundur ke arah pintu ruang teknis. Tatapan mata Maya sedikit goyah, tapi ia tidak menyerang, hanya mengamati. Aku membuka pintu dan berjalan masuk ke koridor gelap di belakang tanpa menoleh. Di belakangku, bunyi klik pintu yang tertutup terdengar seperti titik akhir dari sebuah pernikahan yang penuh dengan tipu muslihat selama 6 tahun. Sebulan kemudian, bukti yang dikumpulkan detektif dan dokumen yang kuambil dari lantai 1 sudah lebih dari cukup untuk mengungkap seluruh rencana Dimas dan Maya. Polisi menggerebek apartemen lantai 1 pada dini hari. Mereka ditangkap di ruang tamu, tanpa sempat membereskan apapun. Kabar menyebar dengan cepat, dan semua penghuni apartemen menyaksikan mereka digiring dengan tangan terborgol. Aku berada di kejauhan, di bawah pohon beringin tempat dulu aku dengan gemetar menatap jendela kamar tidur. Angin menyapu wajahku. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, aku merasa benar-benar bisa bernapas. Aku tidak menyesal pernah mencintai Maya. Aku tidak menyesal telah berkorban, tidak juga menyesal telah menderita, karena semua itu membuatku tahu betapa kuatnya diriku. Aku pergi dari sana tanpa membawa apa-apa selain napas yang damai di dalam dada. Aku ditipu selama 6 tahun, tapi dengan satu momen kesadaran, aku mendapatkan kembali hidupku.